Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Pratama yang Bapak banggakan juga Bapak sayangi. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT sehingga pada hari ini kita masih bisa menyempatkan untuk berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dengan penuh ikhlas dan iman kita, maka Allah akan terima segala amal-amal puasa atau ibadah kita pada hari ini. Anak-anakku, pada pertemuan pada hari ini, Bapak akan membahas masalah tentang orang-orang pendusta agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maun yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah mengatakan, memberitahu kepada kita, tanya kepada kita, tahukah engkau siapa-siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yatu'al yatim. Maka Allah memberitahukan kepada kita semua, siapakah pendusta agama itu? Salah satunya adalah orang yang selalu menghardik anak yatim. Anak-anakku, bahasa menghardik di sini bukan berarti menganiaya dengan memukul dan sebagainya, tetapi bisa dimaknai dengan kata-kata tidak pedulinya kita terhadap orang-orang atau anak-anak yatim. Anak-anakku, perlu diketahui bahwasanya ketika suatu daerah, suatu desa ada anak yatim piatu di situ, kemudian kita sebagai orang yang mampu tidak mengulurkan tangan kita, dan mereka menangis karena merasa dia tidak ada yang perhatikan. Ketika dia doa dengan kejelekannya, maka celakalah bagi kita semua. Karena doa-doa anak-anak yatim ini langsung Allah dengar dan Allah kabulkan langsung tanpa lewat perantara. Artinya, kalau kita ingin tidak dikatakan pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim, maka kita sayangilah mereka. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, bantulah dengan ilmu. Kalau bantu ilmu kita nggak bisa, maka bantulah dengan tenaga kita atau kasih sayang kita. Kalaupun kita tidak sempat memberikan kasih sayang, doakanlah mereka agar mereka menjadi orang yang sukses kelak ketika dia dewasa. Anak-anakku, yang selanjutnya adalah wala yahuddu ala tu'amil miskin. Pendusta agama yang selanjutnya adalah orang yang selalu memakan harta orang-orang miskin. Anak-anakku yang saya hormati dan Bapak sayangi, mengatakan memakan harta fakir miskin dalam arti di sini terkadang kita tidak sadar. Ada yang ngomong, berbicara, bahkan saya tidak pernah memakan harta orang-orang miskin sedikit pun. Dan saya tidak pernah menipu mereka. Tetapi ingat anak-anakku, ketika kita punya harta lebih, karena harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah titipan yang memang betul-betul kita diamanahkan. Maka ingatlah, sebagian dari harta kita yang dititipkan oleh Allah buat kita, ada 2,5% itu adalah hak orang lain. Kalau demikian, jika yang 25 atau 2,5% itu kita tidak berikan kepada orang-orang yang berhak, sama saja kita memakan harta orang miskin. Ini makna daripada memakan harta anak fakir miskin seperti itu. Jadi tidak harus kita menipu. Yang dikatakan memakan harta anak fakir miskin adalah menipu atau membohongi orang dengan cara kita, dengan kepintaran kita untuk membohongi orang, bukan seperti itu juga. Tetapi yang saya sebutkan tadi, kita punya harta, sebagian harta kita adalah dari 2,5% harta orang lain yang dititipkan oleh Allah terhadap kita harus disalurkan kepada orang yang punya hak. Alias kita harus berzakat, dan zakat ini akan disalurkan melalui zakat atau amil, zakat nasional, diberikan kepada orang-orang yang berhak. Itulah yang kedua. Kemudian fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Celaka yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun.
orang yang selalu mundur-mundur sholatnya. Artinya ketika orang yang mundur sholat itu seperti contohnya ya, suruh sholat zuhur seperti anak-anak sekalian. Ketika Dewan Guru memberikan peringatan untuk sholat, maka kadang kalian nanti ini belum jam 2. Ketika sudah jam 2 sehingga lupa, sehingga jadilah masuk ke asar. Nah ini namanya mengundur-undur sholat. Sehingga mengundur-undur ini akan menjadikan kelalaian kita dalam sholat. Maka inilah yang dikatakan pendusta agama. Oleh sebab itu jaga sholat kita. Jangan sampai sholat kita ini rusak karena kelalaian kita dalam mengundur-undur sholat kita. Dan selainnya itu ada lagi contohnya yang lebih meluas. Terkadang ada yang mengatakan, saya akan sholat nanti kalau saya sudah lulus sekolah, biar nggak pusing. Sehingga sudah lulus sekolah, ditegur di sholat, nanti kalau saya sudah berkeluarga. Terus sampai tua. Anak-anakku, maut itu tidak ada yang tahu. Kita mengundur sholat kita, ya kalau kita tahu umur kita panjang. Kalau seandainya kita setiap sholat duhur itu, ketika kita mengundur sholatnya sehingga kita kemudian meninggal pada waktu itu, maka kerugian besar buat kita meninggal sebelum sholat atau sholat duhur pada waktunya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, dan selanjutnya adalah pendusta agama yang terakhir adalah yura'un, orang yang suka pamer atau riak. Kita sebagai anak pelajar yang dididik dengan budi pekerti yang baik, harusnya atau seyogyanya kita mempunyai hati yang baik, bersihkan hati kita. Ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada kawan kita harus patut syukuri, tapi jangan kita untuk dipamer-pamerkan, sehingga akan menimbulkan rasa iri dengki terhadap sesama, sehingga menimbulkan permusuhan buat kita semua. Anak-anakku, mari kita menjaga apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maun itu, menyindir kita semuanya. Sehingga kita merasa disindir, maka kita harus perlu berkoreksi diri. Kenapa? Karena Allah memfirmankan itu adalah hanya untuk mengoreksi kita, sehingga kita agar merasa kita ini diingatkan oleh Allah, sehingga supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan Allah tadi, sehingga kita terhindar dari pendusta agama. Anak-anakku, itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi orang-orang pendusta agama. Mudah-mudahan dari saya sampaikan ini bisa membuat renungan hati kita, mengingatkan buat kita semua, khususnya saya pribadi, jadi anak insan-insan yang baik dan mempunyai budi akhlakul karimah. Saya akhiri, saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.